Saya lupa rekam. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Iya, Pak. untuk Pak Pram, selamat Hari Ayah. Iya. Untuk Pak Usada juga selamat Hari Ayah. Iya. Untuk Ibu Esther, selamat hari ulang tahun. Terima kasih. 51 itu masih gocap. Bu. Masih muda. Iya. Masih muda. Masih Bu ABG, Esther. masih ABG. Aku baru gocap. Tapi aku baru gocap. Iya. Dian, gimana Dian? Hasilnya sudah bagus? Puji Tuhan Pak, aku udah di-approve, udah daftar sidang. Puji Oh, gitu. Tuhan. Jadi kapan sidangnya? Belum diinfoin sih untuk tanggal sidangnya. Oh iya. Masih Tapi nunggu tahun ini jadwal. nunggu jadwalnya. Oke, Pak Ketua Kelas, Pak Panjaitan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi Bapak Ibu semua. Lagi. Berwibawa sekali Pak kata-katanya. Iya lama. Rasa baru padahal minggu lalu kita nggak ketemu, ya sudah lama juga rasanya nggak ketemu gitu ya. Iya baik. 2 minggu lalu kita pada tanggal 11 sudah belajar profil pelayanan tentang kemampuan. Oke, baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mungkin ada sharing atau mungkin ada belajar atau melihat kembali apa yang kita pelajari? Apakah ada yang ingin sharing tentang kemampuan yang Bapak Ibu miliki yang ditemukan dalam pelajaran yang kita pelajari? Silahkan, mungkin ada yang mau sharing. Tidak usah semua, mungkin siapa yang 1-2 saja untuk sebagai contoh gitu. Silahkan. Apakah ada? Kalau tidak ada, saya terpaksa ulang lagi dari awal. Silahkan. Pak Ketua lah mengawali lah Pak Ketua. Siapa itu yang radionya ya? Bu Lydia atau Maria itu? Enggak. Kayaknya dia bukan radio Pak, itu tetangga itu. Baik, adakah yang mau sharing? Iya. Oh iya. Oh, saya pikir Ibu Lydia ternyata panggilan juga. Oke, apakah ada? Untuk ketiga kalinya saya bertanya, apakah ada? Na 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 na. Sampai satu lagu ya Pak. Pak. Nah, silahkan Bu. Saya membaca tentang daftar karunia roh ini, kan kemarin Bapak ngasih PR juga tuh tentang kita isi apa itu pengalaman juga tentang bakat-bakatan. Saya jadi bingung sendiri loh Pak. Saya ini di mana sih karunianya gitu. Kadang di saya memberi nasihat gini, saya senang menghibur, maksudnya orang yang dalam situasi yang kurang baik, saya senang ada di situ. Tapi kadang kalau saya baca lagi, ini dorongan nasihat kepada anggota lain, kadang nggak nyampe ke situnya gitu loh Pak. Saya belum sampai di situ. Kayak menolong nih, saya suka menolong, mengimplementasikan bakat-bakat dalam kehidupan dan pelayanan anggota tubuh, sehingga mereka dapat mengaktivitas karunia-karunia rohani lain. Tapi saya kayaknya belum nyampe ke situ juga gitu loh Pak. Jadi kayaknya saya ini masih di tentang kemurahan juga saya senang gitu. Kayaknya nggak full gitu loh Pak, masih di batas gitu. mana gitu. Oke. Ya, itu biasanya butuh, kalau Ibu masih bingung, itu biasanya butuh tes karunia lagi. Ya, nanti ini kelemahannya karena bahan itu cukup banyak. Saya belum sempat ketik cukup banyak ini ya. Nanti kalau sudah ada nanti saya kirim. Karena dia kalau sudah dites itu akan ketahuan. Ada alat tesnya, ada yang perlu diisi. Ya, doakanlah supaya ada asisten mau ketik ini, karena ya, anak-anak mahasiswa yang ada di sini juga saya minta mereka bantu untuk ngetik, mereka lagi sibuk juga.
Iya, Jadi terus sabar tentang ya Bu, sabar, nanti Ibu akan temukan. iya, tentang kecerdasan majemuk juga saya baca-baca kok saya nggak ada yang masuk ya gitu. Saya masuknya cuma di interpersonal atau bergaul ini gitu, saya lebih dekatnya ke situ, kok yang lain kok saya, makanya saya sedih, kok saya nggak bisa ya Tuhan di yang lain-lain ini gitu kan, ada ini juga renungan, oh kok saya nggak ada ya di bagian kecerdasan majemuk ini gitu, sedih juga gitu, tapi ya sudahlah, mungkin mungkin nggak di situ mungkin saya ininya, jadi saya berpikir gitu lagi. Sebenarnya pasti ada, Bu. Biasanya kalau kita belum menemukan, kita butuh diskusi. Sama seperti yang kemarin itu kan kita masih ingat ya. Jadi pertama itu kalau kita ingat tentang apa itu jendela Johari, masih ingat kan? Saya Ya, tahu, orang lain tahu. oh, Saya iya. tahu, orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu, saya tahu, begitu kan? Orang lain tidak tahu, saya tidak tahu. Biasanya kita butuh masukan, dan biasanya untuk menemukan itu lebih banyak terjun ke pelayanan, maka dia akan makin nampak. Iya, Ya, jadi sekarang saya ini aja dalam diri saya, ya udahlah saya do the best aja lah. Ya mau di mana kayak saya gitu kan, maksudnya di bagian karunia ini kah, manakah itu, udahlah saya yang penting saya lakukan yang terbaik yang saya bisa aja lah. Saya kalau membaca-baca ini lagi pusing lagi saya, kok saya nggak ada di situ gitu. iya. Jadi butuh partner, Ibu, butuh partner. Biasanya kalau pertama itu, Ibu lihat di kaca, nanya sama orang yang depan kaca itu, kamu di mana sih sebenarnya gitu. Eh, Ya, kemudian butuh teman, butuh sahabat untuk saling ngisi. Nah, coba Ibu tanya misalnya Ibu Maya. Nah, menurut Ibu Maya, Ibu Esther ini karunia apa? Itu yang pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya memang kadang kalau kita suruh nilai diri sendiri itu mungkin kita masih ragu. Tapi justru orang lain yang akan melihat apa yang sudah kita lakukan. Kalau menurut saya, Bu Esther itu orangnya yaitu sebenarnya ada empati juga. Dia belas kasihan ada, suka menolong iya, bergaul iya. Jadi menurut saya seperti itu. Bu Esther itu sebenarnya sudah menjadi berkat juga buat banyak orang gitu. Jadi kalau saya lihat beliau itu yaitu suka menolong, terus Ya. Empatinya ada. Jadi kalau Bu Esther itu cocok di ada. kecerdasan apa ini Yang interpersonal atau bergaul. bergaul. Iya, Ya, itu bergaul juga gitu. Jadi itu ya kalau yang saya lihat tuh Pak. Iya. Iya, gimana Bu Esther? Itu kan sudah dari dua orang nih, dari Bu Maya dan juga dari Pak Panjaitan nih. Iya sih, ya saya juga mengisinya itu Pak. Maksud saya kayak kecerdasan itu saya memang di interpersonal itu yang lebih masuknya ke situ doang gitu. Ya, ya yang saya lakukan selama ini juga ya seperti yang di Bu Maya, saya berusaha melakukan itu aja gitu. Tapi kayaknya bagus, nggak maksimal aja saya merasa dengan penjelasan apa-apa. Gitu. Nanti Ibu makin lama terjun di dalam pelayanan, makin mengenal dan makin tajam. Ya, sabar ya Bu ya. Iya. Sabar. Tapi lakukanlah, jadi terus lakukan. Seperti 2 kali kita sudah belajar, itu sebuah perjalanan untuk mengetahuinya. Tapi jangan terlalu lama, secepat mungkin temukan. Iya, soalnya 9 tahun lagi udah pensiun. Iya. Emeritus. Iya Pak. 60 tahun. Kan 60 tahun kita emeritus. Iya. Saya juga nih 8 tahun lagi saya kejar-kejaran dengan emeritus ini karena saya tuh punya target 50 orang utusan misi diutus gitu kan. Saya bilang aduh masih sedikit gitu. Ke suku terabaikan target saya kan. Baru sedikit, ada yang sekolah Alkitab baru beberapa orang, kemudian yang ke ladang misi baru sedikit gitu kan. Ya, rasanya masih kejar-kejaran dengan apa yang mau dilakukan itu. Ya, saya sekarang sedang berdoa, Tuhan berikan saya murid gitu loh, berikan saya murid yang di masa beberapa waktu ke depan itu saya fokus dan mempersiapkan mereka lebih baik lagi untuk berpengaruh besar bagi gereja-gereja gitu. Itu kerinduan saya. Ya walaupun murid saya sekarang sudah beberapa itu ada yang sudah doktor begitu kan, mereka sudah lebih pintar dari saya. Sudah doktor murid-murid, doktor teologi ini, ada yang berderet sudah apa gelarnya gitu kan. Ya, tapi saya belum apa itu? Seperti tadi belum puas rasanya, masih kepingin ada lagi itu. Oke, silahkan satu orang lagi mau sharing tentang
karunia maupun kecerdasan majemuk yang kita miliki. Ini kan milik kita sendiri ini. Silakan. Maaf Pak, Oh, memang ya, memang untuk hal ini mungkin kita memang harus diskusi benar memang. Kita harus ada masukan ya. dari orang lain. Yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya nggak bisa menilai diri saya sendiri, gitu kan? Apakah saya sudah benar atau belum, atau pas atau belum, gitu. Jadi kalau saya memang ya seperti Bu Esther juga bilang, kita harus do the best. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan, gitu. Jadi saya rasa kalau memang itu memang ya memang kesalahan kita karena kita harusnya diskusi, harusnya kita bisa dapat masukan dari orang lain, gitu kan. Jadi kalau kita sudah mengaku misalnya seperti contoh kayak memberi tumpangan gitu, misalnya saya suka gitu kan memberi tumpangan, siapa yang mau bareng apa segala macam. Tapi kadang-kadang kan kita belum tentu berkenan. Sebenarnya kayak kemarin contoh, satu ketika saya mau ngajak orang bareng gitu, tapi ternyata dia tidak berkenan. Nah, dia tidak mau itu apa alasannya saya juga nggak tahu gitu. Kadang-kadang seperti itu saya pernah mengalaminya. Jadi memang harus apa yang ada di diri kita, apa yang menjadi sifat karakter kita tuh memang saya perlu masukan dari orang lain. Jadi kalau kita suruh nilai diri kita sendiri, pasti kita akan yang terbaik semua. Apa yang kita lakukan sudah benar, apa yang kita lakukan sudah yang pas gitu. Tapi kadang-kadang kurang tepat untuk orang. Nah, saya juga belajar seperti hal yang sudah saya alami itu, saya juga belajar. Kenapa ya si itu kok nggak mau tak ajak bareng? Ada apa ya? Kadang-kadang buat saya menjadi satu pertanyaan gitu. Padahal motivasi saya nggak punya macam-macam karena mohon maaf, saya bukan sombong. Saya ada kendaraan, saya punya mobil, saya bisa bawa. Saya pikir orang searah, sejalan, kenapa nggak mau gitu. Jadi kadang-kadang itu pernah saya alami seperti itu. Sedangkan saya merasa bahwa saya ada di karunia yang memberi tumpangan. Tapi kadang orang yang kita tawarkan itu, kenapa nggak mau? Itu bagaimana, Pak? Ya, itu tidak masalah, Bu. Itu tidak akan tidak akan mengganggu sebenarnya karunia yang kita miliki. Seperti misalnya kita melayani lah. Saya menginjili orang, ada orang menerima, ada yang tidak. Ada yang responnya setengah-setengah. Nah, itu sebagai satu ujian sendiri bagi kita untuk makin teguh, tetapi tidak membuat kita kecewa ataupun putus asa. Karena memang yang kita hadapi ya begitu, menghadapi dunia yang unik memang. Kita mau mengasihi, kita mau memberi, mau melakukan ini, justru kadang aneh ya, ditolak, tidak dihargai. Contohnya sederhana gini, Bu ya. Saya tuh heran, ya Bapak Ibu bisa kasih masukan buat saya. Saya seringkali bertanya kepada Tuhan, apakah seperti ini cara orang? Saya tidak menyebutkan keseluruhan gitu. Apakah cara seperti ini? Karena saya dengan ibu di rumah ini seringkali kadang-kadang sebagai manusia juga ada rasa kecewa juga gitu misalnya. Tapi saya pikir itu wajar secara manusia. Misalnya saya menolong orang ya. Menolong orang lagi susah gitu kan, kita tolong, kemudian baik, kemudian dia berhasil. Atau dia baiklah keadaannya. Kemudian setelah baik lupa gitu. Tahun, 2 tahun, 3 tahun. Berapa tahun kemudian susah. Atau mungkin butuh uang atau butuh sesuatu, pasti ingat sama kita gitu. Saya tuh heran kadang-kadang. Saya bilang, kenapa? Apakah wajah kami ini wajah kesusahan gitu? Saya tuh heran, dan itu bukan hanya sekali, Bu, berkali-kali. Hampir di semua tempat kami pelayanan seperti itu. Saya heran juga, kenapa begitu ya? Bahkan misalnya ada adik-adik kelas, misalnya kami tolong, gitu. Kemudian berhasil dia masuk ke dalam pelayanan ataupun keluarganya berhasil. Atau pernah mungkin saya kasih orang uang untuk modal dia kerja waktu susah. Itu rutin, dekat, kemudian komunikasi. Sudah berhasil, lupa. Iya, bahkan kadang-kadang tega menusuk ataupun menjelekkan kita loh, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi karunia itu tidak hilang gitu loh, tidak membuat ini. Nah, rasa sedih, rasa kecewa bertanya itu ada, itu wajar terjadi dalam hidup kita. Ya, tetapi itu tidak mengurangi rasa tidak mengurangi bagaimana kita terus berbuat. Ya, ya terus maju, Bu. Jangan kecewa dengan hal seperti itu. Ya, makanya memang perlu saya itu dapat masukan mungkin ya. Ada satu pengalaman juga, Pak, memang beberapa tahun yang lalu gitu.
buat saya memang sedih, apa ya istilahnya sedih gitu. Jadi pernah satu ketika ada seorang bapak di gereja Kristus Cibinong gitu, dan bapak itu juga aktif bagian beliau juga badan pengurus juga gitu. Satu ketika habis saya pelayanan, saya dipanggil sama dia, Bu Maya maaf dong saya mau bicara. Oh iya, kenapa Pak? Saya bilang gitu. Bisa nggak Bu Maya itu coba sekali-sekali mendelegasikan pelayanan Bu Maya kepada orang lain. Jangan semua-semua Bu Maya, jangan semua-semua Bu Maya. Saya di situ langsung, Tuhan terima kasih gitu. Tapi dalam hati saya nangis gitu kan. Tuhan terima kasih. Saya takut berarti orang itu ngelihat saya kok kayaknya saya maruk gitu kan. Kayak nggak ngasih kesempatan ke orang gitu kan. Jadi saya pulang, saya sampai nangis. Saya sampai di rumah, saya sampai chat sama satu pendeta yang memang akrab sama saya juga. Saya bilang, menurut kamu Maya itu siapa? Sampai saya tanyakan seperti itu. Jadi saya juga takut dalam arti ternyata buat saya kok pada saat itu saya merasa bahwa saya jadi batu sandungan. Ternyata saya jadi batu sandungan untuk bapak itu khususnya gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin yang lain juga berpikiran hal yang sama dengan bapak itu. Gitu. Jadi saya bilang, terus teman saya memang menguatkan. Akhirnya dia bilang, aku mengenal Maya itu sebagai bla 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 gini. Salah satunya dia menyampaikan bahwa seorang Maya itu bukan seorang yang gampang menyerah. Dia menyampaikan seperti itu. Saya bilang juga, saya langsung berdoa, saya minta doa sama dia, saya bilang, ampuni, minta ampun Tuhan. Jadi dari situ saya belajar untuk saya tidak menonjolkan diri. Perasaan saya selama ini juga tidak pernah menonjolkan diri. Perasaan selama ini saya melakukan hal-hal yang wajar menurut saya. Tapi ternyata orang lain ada yang menilai seperti itu. Gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu, Pak. Saya juga butuh, buat saya itu satu kritikan yang membangun buat saya. Karena saya akan langsung introspeksi diri. Saya langsung belajar untuk mengendalikan diri juga. Tapi pada realitanya kadang-kadang di prakteknya, kadang saya minta tolong ini, yuk bantu ini, yuk kita begini. Sudahlah Bu Maya aja. Sekarang maaf ya. Ada Bu Dwi nih, ada Bu Dwi. Contoh, baru kemarin Selasa kemarin saya dikasih tugas, nanti Agustus ada kebaktian wanita PGIS Kabupaten Bogor. Itu saya yang disuruh liturgos. Saya nyampaikan ke badan pengurus, salah satunya ke Bu Dwi. Saya bilang, Bu, tolong yang lain itu berpotensi. Yang lain juga punya karunia, ada talenta di situ. Jangan Maya terus. Enggak lah Bu Maya, enggak. Saya yakin semua itu juga bisa. Kalau semua mau belajar pasti bisa. Kasih kesempatan ke yang lain. Saya seperti itu. Jadi bukan saya enggak mau pelayanan di PGIS ini, saya tetap akan dukung, saya akan tetap hadir. Dan akhirnya memang saya bilang, udahlah Bu Maya, ini kan Kabupaten Bogor, nanti kan gereja kita jadi tuan rumah yang hidup, yang semarak, yang semangat, pimpin pujiannya, apa segala macam. Saya bilang, saya pro kantor aja. Jadi liturgos bukan saya, tapi tolong kasihkan kesempatan ke yang lain. Jadi saya juga kadang-kadang takut untuk menghindari hal-hal yang orang mengatakan bahwa, Bu Maya lagi. Kayak nggak ada orang lain. Saya takut seperti itu gitu loh Pak. Iya, Jadi itu pengalaman yang saya alami. Saya makin mengerti dengan Ibu. Jadi makin mengerti. Memang Ibu butuh partner, butuh ini karena sebagai orang melankolik, perasaan Ibu peka sekali untuk hal seperti itu. Nah, Ibu harus menang dengan diri sendiri karena memang untuk kadang event-event yang besar, apalagi nama gereja, memang itu bukan tempatnya untuk sebuah delegasi. Jadi Ibu Maya harus lihat, jadi bisa itu dari sisi, jadi dari sisi Ibu Dwi tidak, dengan teman-teman tidak salah gitu. Jadi sistem delegasi itu biasanya di bagian dari bawah, dilatih dari bawah. Kalau untuk event-event yang besar, mewakili ataupun dalam kabupaten memang dibutuhkan yang the best, yang terbaik. Biasanya itu nanti baru munculnya ada hal yang lain. Jadi tapi apakah tidak kalau salah. tidak memberi kesempatan kepada yang lain kan kita nggak tahu Pak, apakah mereka bisa tapi atau maksudnya dia beri kesempatan itu bukan di satu event penting, karena event yang penting itu memang harus the best. Nah, kalau tempat regenerasi itu mulai dari bawah, jadi Ibu latih dari persekutuan doa, memimpin di komisi, memimpin di lain. Nah, kalau dia sudah bagus ini, sudah bisa, Ibu dampingi. Setelah didampingi baru dilepas. Ya ada prosesnya untuk itu. Jadi proses itu memang harus berkesinambungan seperti itu. Jadi harus didampingi, sudah dia bisa mapan,
legowo kita turun. Nah itu mantap itu. Berarti kali ini Bu Maya Ya. nggak bisa nolak jadi liturgus. Enggak, kemarin sudah sepakat. Aku pro kantor aja. Bukan Bu Maya. Karena Bu Maya banyak kenal juga dengan gereja-gereja PGS ya. Jadi apa ya? Kalau yang baru itu memang bagus di setiap itu ya kebaktian wanita. Tapi di momen yang seperti ini Bu, semua gereja hadir gitu loh Bu. Jadi Bu Maya bisa membawa suasana jadi hidup gitu loh Bu. Jadi makanya kami udah putuskan lama itu Bu dengan Badan Pengurus Ibu Maya. Ya. Gitu. Tugas Bu Maya untuk hari ini Bu Maya, tapi tahun depan itu dikasih sama Bu Lydia, Bu Lydia. Amin. Bu Lydia itu di Ya. training. Bu Esther juga ngurus bisa sekolah sebetulnya Bu minggu. Esther bisa juga. Nah, Bu Esther juga bisa. Ya. Semua bisa sebenarnya, semua bisa. Cuma dengan cara mereka masing-masing kan memang gitu. Betul Iya, Bu. betul Bu. Tapi kali ini karena sudah 2 tahun kita nggak ketemu ya Bu. Oh. Jadi kita begitu Ya, Bu. enggak apa-apa. Jadi Bu Maya saya dukung maju dulu Bu, karena untuk ini nanti kemudian Ibu latih nih yang bawah, latih misalnya Yola, dia, Ibu Esther, Ibu Lydia, Iya, latih betul. dampingi. Setelah itu baru Ibu legowo. Ya, Bu. Iya, Apa namanya tapi kalau lengser ke Prabon gitu loh. oh, iya, makanya saya memang sudah komunikasi dengan penatua bagian wanita khususnya dengan Ibu Ana. Bu Ana kan ada di kelas Cius, Pak. Saya sampaikan Iya. gini, Mbak, coba bisa nggak sekali waktu kita kumpul semua liturgos, semua prokantor, semua pelayan yang terlibat di ibadah wanita. Kalau perlu satu ketika ibadah wanita itu nggak usah khotbah, tapi kita sharing, kita saling berbagi bagaimana menjadi seorang liturgos yang baik, bagaimana menjadi prokantor yang baik, bagaimana menjadi penerima tamu yang baik. Itu jadi maksudnya kita sama-sama jadi ngerti gitu. Jadi tugas tanggung jawab kita tuh tahu. Kita dijadwal bukan karena kita mau dipajang, kita mau dipejeng di situ untuk tebar pesona saja, tidak gitu. Jadi ada sesuatu tugas, ada tanggung jawab yang memang harus kita berikan untuk jemaat yang hadir. Saya pernah sampaikan seperti itu. Jadi ya saya serahkan ke BP-nya, monggo. Bagaimana? Karena ya kita tahu lah kadang-kadang liturgos itu minta lagu 2 kali, prokantornya nggak ngeh, akhirnya prokantornya cuma sekali. Kadang jemaat nyanyi sendiri, ya itu pernah terjadi lah. Jadi seperti itu. Sering-sering. Kemarin. Iya. Bu Lydia Saya bisa ngerti Bu Maya. Jadi memang ada bagian kadang-kadang di dalam pelayanan kita seperti itu. Jadi pergumulannya Ibu Maya juga tidak mudah, seperti justru pekerjaan kita tidak mudah. Ini misalnya contoh ya, sebelum kita masuk ke dalam bagian berikutnya. Saya bergumul, tapi Bapak Ibu jangan memandang ini sebagai sebuah kesombongan ya. Saya tuh kesulitan dari dulu, saya khotbah di tiap tempat pelayanan, termasuk juga sampai di Kupang ini. Ya, jemaat itu maunya saya terus tiap minggu yang khotbah. Padahal kan banyak ada hamba Tuhan yang lain, ada apa yang lain itu kan, tapi itulah yang ininya. Nah, anak-anak remaja, pemuda juga begitu dalam katekisasi. Nggak mau diganti. Saya bilang mati saya kalau seperti ini. Nggak bisa. Saya nggak bisa melakukan hal yang lain karena maunya seperti itu. Kebaktian keluarga juga maunya begitu. Kedukaan juga begitu. Ulang tahun juga maunya begitu. Mintanya begitu. Jadi bahkan sampai misalnya saya nggak bisa di hari H, di hari ulang tahun misalnya. Sampai digeser-geser begitu. Pokoknya sampai saya ada waktu. Ya, itu kadang-kadang susah juga buat saya. Ya, bisa jadi, bisa saja saya jatuh dalam kesombongan, bisa jadi saya juga menganggap yang lain lemah, tapi saya tidak boleh bersikap seperti itu. Jadi saya mengajarkan kepada jemaat untuk pandai menerima. Seperti sekarang kan sebenarnya tanggal 1 Agustus saya sudah dipindahkan ke Jakarta. Ya, tapi baru diberitahukan wacana itu kepada jemaat, ada yang nggak bisa tidur, ada yang nangis segala macam, akhirnya nggak jadi. Jadi geger, ada yang mau demo segala macam. Saya bilang aduh susah saya seperti ini. Nah sementara anak saya sudah 1 di Jakarta, 1 lagi berangkat lagi ke Jakarta. Jadi saya pacaran lagi sama Ibu Elsa. Asik. Berdua aja. Iya, oke. Sekarang sebelum kita masuk materi, ya saya minta Yola mewakili. Bapak Ibu berani meminta Yola mewakili 1 Petrus pasal 4 10-11? Ya, kita berikan pada ya, apakah semua mempercayakannya? Cukup 1 saja
Iya. Tapi dengan konsekuensi, kalau benar, Ya, benar siap. semua. Kalau salah, salah semua. Semangat Yola. Yola berani? Kalau Yola tidak berani, saya kasih kesempatan untuk memberikan kepada yang lain. Berani? Berani Yola. Beranilah. Ayo, Yola. Masa Berpacu kalah dalam Oke. melodi. Nada Yang muda pertama. yang tuh. berani. kalah sama Bu Esther. Yola, ayo Yola semua. Goyola. Saya coba ya Pak. Yes. Harus bisa Yola. Mohon maaf kalau nanti ada yang salah mungkin. Ya, kalau yang bagian ini tidak ada kata maaf, kata apa tidak. Iya, ya, tidak, benar-benar atau salah. Ayo Yola, berani tidak? Saya coba Pak. Oke, silakan. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang dianugerahkan tiap-tiap orang. Ya, kok jadi lupa ya bebannya ya? maaf, saya ulang Pak. Oke, ulangi. Oke, enggak apa-apa. Ya, saya murah hati, saya kasih kesempatan. Bebannya jadi lumayan berat ya. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bisa kan, bahkan sesuai dengan Alkitab, kalau yang dibukukan hanya sampai kepada karena Yesus Kristus. Oke, jadi terserah Bapak Ibu mau kasih sesuatu kepada Yola silakan, mau ajak traktir boleh, mau kasih kue silakan. Yola Ya, mau nyapa? Iya, Pak Pram diam-diam nanti bisa kirim McD 1 paket, nanti silakan Yola. Minta didoakan aja Tante supaya tetap waras. Amin. Ada waktu Yola. Gak waras selama ini. Pram mau kasih apa Pak? Ya, kapan ada waktu Yola? Cie. Tapi diajakin Bu Elvin, Pak Pram, nanti Bu Elvin marah lagi. Yola Sherlock ya, Yola Sherlock. Oke. Saya suka itu karena saya tahu Pak Pram biasanya pasti bikin sesuatu. Baik, hari ini kita belajar tentang ini ya. Materi yang ke-6, profil pelayanan, khususnya tentang kepribadian. Ya. Nah, ini pertanyaan lagi ya, pertanyaan yang ketiga dari materi kita yang ke-6. Jadi pertanyaan yang sama, apakah panggilan dan bagian saya dalam pekerjaan Tuhan di dunia sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan? Jadi saya berharap 3 kali beruntun pertanyaan ini diajukan kepada kita. Ini menjadi satu pertanyaan dan juga kita menemukan jawabannya. Ya, jadi ingat, bagian dalam pekerjaan Tuhan sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan, yang terbaik gitu loh. Karena banyak hal bisa kita lakukan, tapi fokus utamanya apa? Ya, oke, itu yang penting ya. Nah, nanti akan lebih jauh di dalam pertemuan kita tanggal 9, saya akan bicara bagaimana nanti kita berbuah sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagian pertama kita sudah belajar keterbebanan, kemampuan. Kalau keterbebanan itu di mana, kemampuan itu sebagai apa, kemudian kepribadian ini berbicara tentang bagaimana kita melakukannya. Karena masing-masing kita itu kan punya kepribadian yang unik, ya, istimewa, masing-masing istimewa. Ya, oke, silakan Pak Hatorangan, tolong baca ini Pak. Baik Pak, terima kasih. Gaya kepribadian adalah pemberian Tuhan.
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mazmur 139 ayat 13-15. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita lihat ini bagian pengertian dari gaya kepribadian. Gaya kepribadian ini adalah pemberian Tuhan. Jadi kita harus ingat ini adalah pemberian Tuhan. Kita lihat dari gambar saja kan, ada 3 anak bayi. Ya mungkin usianya sama, tapi gayanya berbeda, ekspresinya berbeda. Iya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari Mazmur 139 di sini, ayat 13 sampai ayat yang ke-15, kita lihat bahwa kejadian kita ini, kita ada, itu atas anugerah Tuhan. Kalau Alkitab menggunakan kata, Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Maksudnya itu bagian yang detail, jalinan demi jalinan. Kalau istilahnya membuat satu tenunan itu helai demi helai, sangat teliti sekali. Ya, jadi kita ini sangat istimewa di dalam pandangan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ya. Nah, seringkali dibacakan ini di saat ulang tahun. Ya, saya seringkali membawa renungan bagian ini di saat ulang tahun. Ya, anggap saja ini hadiah untuk Ibu Esther ya, sudah dijalin ya, sedemikian rupa ya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan konteksnya, Mazmur 139 ini adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kalau kita membaca keseluruhan Mazmur ini. Ya, kemudian di sini dikatakan bahwa molekul DNA kita dapat bergabung dalam komposisi yang hampir tak terhingga. Banyaknya yaitu 10 pangkat. Ini bacaannya berapa ini Pak Pram? Nolnya ada 1, 2, 3. Triliun, 12. Pak. Triliun, 12. Triliun. Jadi 2 triliun. 2,4 triliun. Ya, 2,4 triliun. 2,4 atau bacaannya 2,4 ya? 2,4 triliun. Ya, 2,4 10 pangkat 2,4 triliun. Iya, jadi luar biasa bukan? Jadi kalau nolnya 12 itu triliun. Kalau nolnya 15? 1000 triliun, Pak. Itu. Kalau 15 ya 1000 triliun. Kalau 15 itu 2.400 triliun. Kalau 15 itu namanya kuadriliun. Oh, Kalau triliun. nolnya naik lagi jadi 18 kuintiliun. Wih, mantap. Kalau 21 sekstiliun. Kemudian kalau 24 septiliun. Septi. Ya, kalau nolnya 100 terhingga. gogol namanya. Tertinggi itu adalah gogol, itu nolnya 100. Iya. Iya, jadi kalau namanya Noni sama Desi itu beruntung ya. Kalau Noni itu nolnya 30, kalau Desiliun itu 33. Iya. Yang paling tinggi itu setelah Vigintilium adalah gogol, nolnya 100. Nah, 10 pangkat 2,4 triliun. Yang jumlah itu menunjukkan kemungkinan ditemukannya orang yang sama. Kemungkinan adanya sama ya. Luar biasa ya. Jadi kita ini berbeda-beda ya. Jadi jumlahnya itu sungguh luar biasa. Nah, kemudian di dalam Roma pasal 12 ayat 4. Di sini kita melihat bahwa ini berbicara tentang tubuh Kristus. Nah, untuk saling mendukung memang dibutuhkan gaya kepribadian yang berbeda. Oke, sedikit pengetahuan ya, pelajaran atau diskusi. Bapak Ibu yang sudah menikah, tertarik dengan pasangannya karena sama karakter atau karena berbeda? Berbeda. Karena berbeda. Awalnya
Cinta atau benci? Cinta lah, Pak. Cinta. Sesudah berjalannya waktu, menemukan perbedaan, jadi Makin cinta. Ya, makin cinta. Bukan jadi permasalahan. Serius nih Jangan. Bu Maya makin Serius, Bu cinta. Maya. Serius. Boleh ditanya suami Serius. saya nggak pernah berantem. Iya, itu luar biasa, bagus Bu. Tapi banyak kasus dalam konseling dulu perbedaan itu indah. Tapi kemudian sesudah menjalaninya, jadi ajang Petaka. konflik, ajang petaka. Ya, benar apa betul? Benar betul. Iya, jadi itu yang terjadi ya. Jadi sebenarnya diperlukan gaya kepribadian yang berbeda untuk saling mendukung. Iya, kita ini sesama anggota tubuh Kristus, saling mendukung dengan berbagai kekayaan itu. Kepelbagaian adalah sebuah kekayaan. Tetapi kenyataannya sama seperti jemaat di Korintus ya. Jemaat di Korintus itu karunia-nya banyak, finansialnya tinggi, jemaatnya homogen. Tetapi paling ribut, paling banyak permusuhan, perseteruan, pertikaian justru di jemaat itu. Ya, jemaat di Korintus. Oke, ini ada seorang yang menuliskan buku The Seven Habits, Stephen Covey. Kekuatan kita terletak pada perbedaan kita. Sayangnya kita sering menjauhi orang yang berbeda dengan kita. Bapak Ibu boleh membaca buku ini, saya anjurkan kalau Bapak Ibu, tapi harus pandai memilahnya ya. Karena Stephen Covey ini seorang Mormonisme. Ya, jadi boleh Bapak Ibu membaca, ambil prinsipnya, leadership-nya bagus dia punya. Tetapi nilai-nilai kerohanian dia itu Bapak Ibu harus teliti. Ya, karena kami pernah membahas buku ini 1 semester ya. Buku ini kemudian menemukan ini karena dia orang yang bukan Protestan, dia Mormonisme. Ya, jadi Mormonisme apa diperlukan itu Pak Usadaya? ya. Mormonisme itu seperti apa Mormonisme ya? itu salah satu aliran Kristen, tetapi tidak mengakui Alkitab yang kita pakai itu sebagai sumber kebenarannya. Mormon. Alkitab lain Mormon. apa gimana, Mak? Iya, Alkitabnya lain. Itu anaknya pendeta, kemudian namanya Alkitabnya itu ada Alkitab, tapi tulisannya Bible by Joseph Smith. Oh. Ya. Bapak udah pernah Kalau baca? Jadi apanya, artinya Pak? Tuhan Mormonisme Dia Alkitab mendapat ini. inspirasi sendiri, Pak. Itu salah satu aliran bidat. Ya, Oh. kalau di ciri-cirinya dia cukup banyak di Indonesia. Barangkali di Jawa Barat ya ada. Ada gerejanya kan ya Pak ya, gereja Mormon ya? Iya, dia ada gerejanya, gereja Mormon. Paduan suaranya bagus, misionarinya dikirim ke seluruh dunia sekarang sudah ribuan, 6.000 lebih pada waktu itu catatan. Mereka kuat secara finansial. Pusatnya itu di Ohio. Pusatnya di Ohio. Iya, tulisannya Ohio ya. Jadi ini salah satu tokohnya. Jadi harus hati-hati untuk melihat hal ini ya. Oke. Makanya dia pakar leadership soalnya Pak. Semua nih buku Stephen Covey ini sebagai kalau motivator ini sebagai bahan itunya Pak ini sebagai bahan literaturnya yang direkomendasikan soalnya. Iya, dia bagus. Pas sekarang kan bukan 7 kebiasaan, 8 kebiasaan yang dia tulis kan. Iya, ada ya. Sinergi, proaktif, segala macam itu dia isinya itu bagus-bagus. Bagus sekali untuk leadership. Tapi harus teliti lihat itunya apa. Kita harus pandai memilah ya, memilah. Ya. Jadi harus dilihat baik-baik hal ini. Oke. Kemudian gaya kepribadian itu mempengaruhi cara menggunakan kemampuan-kemampuan. Coba di buku kita Bapak Ibu lihat kan. Di buku saya di halaman 46. Sama 46. Ya, coba tulis nama dan tanda tangan menggunakan tangan yang tidak biasa dipakai untuk menulis. Kalau Bapak Ibu bisa pakai tangan kanan, tulis pakai tangan kiri. Sudah? Tulis nama. Kalau biasa pakai tangan kanan, tulis pakai tangan kiri. Kemudian tanda tangan pakai tangan kiri juga. Jelek. Gimana ini? Tanam. Jelek jadinya.
Oke, coba bandingkan, tulis di bawahnya nama dan tanda tangan pakai tangan yang biasa dipakai. Bagaimana hasilnya? Beda. Bagus yang biasa tangan kanan. Bagaimana? Bagus tidak hasilnya? Aut-autan ya Pak, nggak ngerti. Awat-awatan ya. Apa yang Bapak Ibu dapat pelajari dari ini? Dari tanda tangan saja. Biasa kita tulis nama dan tanda tangan pakai tangan kanan, sekarang pakai tangan kiri. Pelajaran apa yang kita dapat? Perbedaan. Perbedaan. Satu lagi? Kebiasaan nyaman dengan kanan. Iya, kebiasaan. Kebiasaan nyaman. Iya, tiap orang punya cara dan punya kemampuan. Iya. Seringkali kita di tempat kami dulu itu kasihan ya, ada teman saya itu dia jago musik, tapi dia kidal. Saya sering lihat dia tangannya diikat ke belakang sama orang tuanya. Diikat supaya jangan sering ya, Pak? karena supaya jangan sering digunakan. Karena image-nya dulu itu kan negatif kalau tangan kiri. Jadi mau apa pakai tangan kiri itu dianggap tidak sopan, kemudian image-nya negatif, bukan? Padahal memang itu adalah perbedaan karena kalau orang kuat dia otak kita kan sisi kiri sisi kanan. Dia punya kekuatan. Orang yang kidal itu punya skill khusus karena dia punya kekuatan di otak kanan. Kita yang dipakai tangan kanan ini kan kekuatan otaknya di tangan kiri, di otak bagian kiri kita menggunakan tangan kanan. Nah, coba Bapak Ibu angkat tangan begini saja. Sama nggak tangannya dan panjangnya? Coba perhatikan besar dan panjangnya sama nggak? Kiri dan kanan sama nggak? Di panjang kiri dikit. Iya, bahu kita juga seperti itu. Saya pernah bertanya dengan ahli model yang biasa membuat pesawat, kemudian dia beralih kepada desain pakaian. Menurut dia bahu kiri dan kanan itu selalu ada sedikit perbedaan kalau kita ingin membuat model yang bagus. Ya, jadi menarik sekali. Jadi ini sebenarnya gaya kepribadian kita itu mempengaruhi cara kita menggunakan kemampuan kita. Kalau memang kita skillnya pakai tangan kanan, gunakan tangan kanan. Kalau kita memang cenderung kiri, lebih kiri gunakanlah. Saya pernah bertemu dengan guru kami, bisa menulis tangan kiri dan tangan kanan dalam bentuk yang sama-sama bagus dan dalam waktu bersamaan. Tapi memang dia jenius. Ya, ada dosen kami di sekolah Alkitab, saya kagum sama dia. Saya kagum sekaligus juga heran. Ada orang seperti ini, pintarnya saya bilang. Ya, jadi dosen kami itu bisa membaca koran, mendengar radio, menonton televisi, ketiga-tiganya dalam waktu bersamaan dia bisa mengerti. Ya, bisa mengerti, bukan nangkap biasa, bisa mengerti gitu. Baca koran, dengar radio, nonton televisi. Saya bilang ada-ada aja memang manusia seperti ini. Pintar. Memang dia brilian sekali, ngajar juga bagus sekali. Iya. Nah, sekarang kita akan melihat gaya kepribadian kita. Nah, Bapak Ibu ada di mana? Mari kita lihat. Ya. Saya berharap dari 4 gaya kepribadian ini kita menemukannya, jangan sampai kita tidak menemukannya di mana bagian kita. Sekarang yang pertama, ini dilambangkan dengan bola lampu. Ya. Bola lampu ini adalah seorang yang idea person, ya, atau tipe pemikir. Biasanya pertanyaannya mengapa, ya. Kemudian orang ini suka pada ide-ide, suka kepada rancangan ataupun perubahan yang baru, ide-ide baru. Kemudian tipikal orang ini biasanya tidak takut perubahan. Nah, kita baca saja. Minta tolong Dian baca, Dian, idea person di buku kita.
Bapak punten, aku lagi di kos baru OTW pulang jam 9 jadi nggak ada buku. Oh, nggak ada buku. Oke. Nggak apa-apa, Dian. Dian ikutin saja ya. Ibu Esther tolong baca, Bu. Idea person. Yang pertama, suka merancang kemungkinan proyek atau gagasan baru. Senang mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, menyukai perubahan. Tidak sabar dengan tugas yang rutin. Lebih tertarik memikirkan kemungkinan di masa depan daripada pengalaman di masa lampau. Yang ketiga, mempunyai kecenderungan untuk memulai sesuatu dan tidak menyelesaikannya. Saya ini kadang-kadang. Yang keempat, suka dengan konsep, ide-ide, perenungan, imajinasi, penyelesaian masalah secara kreatif. Tidak menyepelekan hal-hal yang abstrak. Tidak suka pada hal-hal yang mendetail. Yang kelima, memikirkan peran suatu hal dalam lingkup yang lebih luas lagi, mempertanyakan alasan dan tujuan dari suatu proyek. Oke. Kira-kira siapa orang yang ada di sini? Pak Pram lah ini Yang kayaknya. Hah? Pak Pram kali ya, Jangan Pak? Siapa yang ada di sini? Oke, nanti kita pilih ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, Ibu Dwi tolong baca, Bu. Yang kedua, action person. Action person. Pertama, suka mengerjakan sesuatu, aktif dalam berbagai kegiatan, tidak tahan tinggal diam jika ada yang dapat dikerjakan. Yang kedua, ingin mengambil tindakan nyata, bukan hanya memikirkan atau membicarakannya, mempelajari sesuatu dengan melakukannya, kadang mengambil keputusan tanpa terlalu banyak berpikir. Ketiga, memilih tugas yang menuntut tindakan praktis dan segera, tidak sabar dengan hal yang lamban dan bertele-tele, melakukan dengan cekatan dan efisien, puas jika dapat bekerja dengan tim yang gesit, batas akhir kegiatan sangat penting, dan memacu untuk bertindak. Yang keempat, dapat menangani beberapa proyek pada saat yang sama. Kelima, mengharapkan menerima umpan balik dari apa yang dikerjakan. Oke, kira-kira siapa ini? Lumayan. Ini orangnya Ibu Fani, cocok Ibu Fani. Dia maunya segera tindakan, praktis, lakukan gitu loh. Bu Maya juga tuh, Pak. Iya. Ibu Maya juga cocok di sini. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, orang yang suka proses ya, atau orang tipe proses. Ya, gambarnya itu adalah anak tangga. Kalau tadi gambarnya lampu ya. Kalau yang kedua itu gambarnya tulis to do. Ya, mau langsung mengerjakan. Yang ketiga ini anak tangga, orangnya sistematis. Baik, Pak Pram tolong baca, Pak. Proses person. Suka mengelola sesuatu secara teratur, sistematis. Suka hal yang dipersiapkan dengan baik, menepati jadwal. Memilih tugas yang menuntut perencanaan dan pengelolaan. Mengorganisasi. Menemukan bahwa pendekatan sangat efektif. Berhati-hati dengan perubahan. Percaya bahwa ide-ide baru harus benar-benar diuji dahulu sebelum dilaksanakan. Analisis harus selalu mendahului kegiatan. Menikmati melakukan hal yang sudah dikuasai. Mengerjakannya apa yang sudah dimulai sampai akhir. Memfokuskan diri pada suatu persoalan pada satu waktu. Kemudian yang terakhir, tidak menyepelekan hal-hal kecil. Oke, menurut Pak Pram, orang ini siapa di antara kita? Pak Pram sendiri. Juga. Tidak suka bertele-tele ya Pak Pram ya. Iya. Ya, Pak Pram lihat siapa yang tersenyum gitu di kelompok ini, dia itu sama. Ada Bu Dwi ini juga. Terus siapa lagi, Pak? Yang Bapak tanya tadi kapan ada waktu juga. Ya, itu juga nih. Itu kalau itu nanti
Saya jawab sendiri, Pak. Kita nggak perlu tahu, Pak. Nanti langsung japri. Ya, ya, Iya. ya. Iya, jadi kita lihat di sini ini kan proses ya. Jadi butuh proses. Baik. Berikutnya yang keempat. Ya, Ibu Maya tolong baca, Bu. Baik. People person. Suka bekerja dengan orang lain, puas jika dapat bekerja dengan tim yang kompak, percaya bahwa bekerja dalam kelompok pada umumnya lebih efektif daripada bekerja secara perseorangan. Suka membangun hubungan, tidak suka jika hubungan terganggu, bersemangat ketika orang-orang menikmati suasana hubungan, memikirkan akibat dari suatu pilihan terhadap suasana hubungan, senang mempelajari sudut pandang dan sifat-sifat orang, banyak belajar melalui interaksi dengan orang lain, suka membangun hubungan dengan berbagai macam orang, bisa memahami dan peka terhadap perasaan orang lain, senang membuat orang lain merasa aman dan diterima, suka mendorong dan memberi semangat. Oke, siapa orangnya, Bu? Bu Esther. Menurut Ibu sih. Bu Esther. Ibu Esther rasa cocok nggak di situ, Bu? Mana sini? Ada yang dari kelima ini ada yang masuk, Pak. Ada yang ini juga. Iya. Itu tadi yang saya bilang nggak sampai 100% gitu, Pak. Jangan-jangan Ibu ini dapat setengah-setengah semua. Tapi dia bisa kombinasi, Bu. Jadi tidak selalu harus murni satu. Jadi cenderung kombinasi, sama seperti kita punya karakter, itu tidak ada orang yang murni melankolik. Bisa kombinasi melankolik flegmatik misalnya, atau kombinasi sanguin dengan melankolik. Tidak pernah ada murni, tapi persentasenya mana yang lebih besar begitu. Tidak selalu murni satu. Ya, tetapi kita memiliki kecenderungan-kecenderungan. Iya. Oke, kalau Pak Hatorangan di mana, Pak? Lebih banyak, lebih cocok rasanya gimana? Terima kasih, Pak, untuk Bapak menanyakan saya sebenarnya sudah mau ngomong terima kasih, Pak. Jadi saya itu sebenarnya adalah action person, Pak. Tapi saya berubah menjadi orang yang proses person. Dengan pengalaman saya berbagai macam hal di action person itu, saya ternyata harus butuh kehati-hatian, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi saya dari tadinya yang action person itu, saya merubah kepada proses person. Sekalipun sebenarnya itu adalah saya kan tipe orang yang berhati-hati. Tapi dalam hal tertentu, saya kadang cepat gitu ya. Tapi ternyata istilahnya pengalaman itu membuat saya, ternyata yang langsung direct itu ternyata perlu dikoreksi lagi gitu. Jadi bagusan kamu ke proses person. Jadi ketika memutuskan sesuatu itu, kamu sudah benar-benar yakin bahwa keputusan kamu itu pasti gitu, Pak. Jadi pertanyaan Bapak tadi, saya di mana? Saya di antara 2 dan 3, Pak. Begitu yang bisa saya sampaikan. Iya, oke, Pak. Jadi itu nanti bisa ini, Pak. Jadi maksudnya lebih cenderungnya, kalau saya melihat kan, saya kenal dengan Pak Hatorangan kan lebih kepada proses kan. Ya, kalau misalnya kita orang yang proses itu bukan berarti dia tidak punya aksi. Kadang dia juga cepat di dalam aksi. Tapi yang lebih menonjol kepada proses. Nah, memang kita memiliki karakter dasar, kemudian dibentuk juga oleh lingkungan, keadaan, dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, intinya sebenarnya ini adalah sebuah kekayaan. Bayangkan saja, dari kita satu kelompok ini saja, itu keempat hal ini kita temukan. Kepelbagaian, perbedaan, gaya kepribadian masing-masing kita miliki sebagai satu kekayaan. Tidak usah jauh-jauh lah, 2 orang saja, suami istri, itu memiliki gaya kepribadian yang berbeda. Iya, saya dengan Ibu Elsa berbeda sekali. Kalau saya cenderung kemana menurut Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu jawab benar, saya datang ke Cibinong tanggal 8. Kalau tidak, tetap datang. Saya tetap datang. Kalau Pak Usada itu adalah orang proses, Pak. Jadi Bapak itu juga
hati-hati karena memang proses pendeta nggak boleh juga kerasa gerusuk Pak ya. Jadi memang Bapak proses perencanaan sesuai informasi Bapak ke kita, segala sesuatu jadwal saya udah tertentu, itu menandakan orang yang proses Pak. Sama tipe saya juga, tidak mau melakukan segala sesuatu tanpa perencanaan. Do action. Jadi kalau Bapak tanya, Bapak diproses person. Iya. Karena jawaban Bapak betul, saya datang jadi Pak. Iya, ada juga hamba Tuhan juga memang meskipun dia hamba Tuhan Pak bisa berbeda-beda. Ya, ada hamba Tuhan yang suka di ide, ada yang memang dia itu jago di dalam pendekatan. Kalau yang people person itu ciri khasnya itu orangnya ramai. Jadi istilahnya kalau dalam iklan nggak ada lo nggak ramai gitu loh. Itu dia cepat sekali. Iya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ya. Jadi kita melihat ini gaya kepribadian di dalam tim ini. Gambarannya ini sebagai satu kekayaan yang luar biasa. Kita saling membutuhkan. Ya, orang yang proses itu membutuhkan orang yang biasanya action, yang cepat bertindak, yang tidak banyak apa itu kita kan banyak biasanya mikir ini kemungkinan. Ada orang yang kemudian cepat bertindak. Ada orang yang suka memberikan ide-ide. Orang proses itu biasanya juga pendekatan juga lambat kepada orang lain. Tapi orang people person itu cepat sekali biasanya. Tapi kelemahannya orang people person itu biasanya dia cepat, tapi seringkali dia tidak selengket orang proses. Apalagi kalau dia sanguin. Dia cepat mendekati orang, dia cepat ngomong, dia cepat janji, tapi cepat juga lupa. Bapak Ibu jangan kecewa dengan orang sanguin. Dia cepat ngomong, tetapi dia cepat lupa. Iya, nanti saya belikan ini. Nanti kita tanya lagi, iya saya udah ngomong ya. Padahal dia udah ngomong. Orang-orang yang proses itu biasanya mikir kapan dia udah janji gini-gini. Tapi orang yang people person itu biasanya apa saya udah ngomong ya. Jadi dia udah lupa. Apalagi dia sanguin gitu. Ini anggap saja seperti Yohanes dengan Petrus misalnya, atau Paulus dengan Paulus kan orangnya apa itu kolerik keras gitu, merintis. Idenya banyak. Nah, dia berbeda dengan Barnabas. Nah, kita ingatkan ada perbedaan itu. Kemudian mereka ada konflik kan. Barnabas itu orangnya suka mendekati orang, kemudian berpikir jauh ke depan. Sehingga dia mengetahui potensi apa yang ada di dalam diri seseorang. Termasuk Yohanes Markus. Kalau tidak ada orang seperti Barnabas, tidak ada Paulus dan tidak ada Markus. Dia orang yang jeli melihat orang ini potensinya ke depan jadi apa. Saya suka sekali cara Barnabas cara memandang orang itu jauh ke depan. Dia tidak melihat apa yang ada nampak gitu, tapi berpikir jauh ke depan. Dibutuhkan orang-orang seperti itu untuk regenerasi dan juga untuk mengangkat orang lain. Bayangkan saja, para murid yang lain tidak mau menerima Rasul Paulus, hanya Barnabas yang menerima. Bahwa dia sudah bertobat, dia sudah berubah. Para murid curiga semuanya. Takut karena ini adalah penganiaya orang percaya dulu. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lanjutkan di sini, jadi setiap orang itu unik. Ada banyak cara untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kemudian kita membutuhkan interaksi supaya mendapatkan solusi yang terbaik dengan berbagai pilihan. Kemudian kita membangun satu tim. Ya, membangun satu tim. Ya, saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik gitu ya dalam membangun suatu tim. Tidak mudah ya, karena biasanya dibutuhkan satu kepercayaan. Ya, orang proses itu orang yang tidak mudah percaya kepada orang lain. Dia membutuhkan dulu satu kekuatan, keyakinan, dan juga orang itu bisa dipercaya. Ya. Berikutnya, jadi kita lihat di sini kita memiliki keterbebanan, kemampuan, dan kepribadian. Bagaimana kita melakukannya? Ada seorang menuliskan buku, Bob Buffer berkata demikian, panggilan sering dimulai dari rasa ingin tahu. Keingintahuan mengarahkan kepada minat. Informasi yang dikumpulkan melalui minat selanjutnya akan membawa kepada pemahaman. Ya, jadi seperti tadi, seperti pertanyaan Ibu Esther. Kita mulai dulu, kita belajar, kemudian mengarahkan minat kita, kemudian akan lebih paham. Ya. Jadi ada peneguhan, penyertaan Tuhan mewujudkan pelayanan terus saja lakukan sehingga kita kemudian makin mengerti, makin memahaminya. Ya. Jadi
pimpinan penyertaan ini diyakini oleh orang-orang lain, diuji berdasarkan firman Tuhan, didoakan di bawah pimpinan Roh Kudus, akan menjadi suatu keyakinan yang dalam. Ya, saya dulu pernah memulai ini kan, misalnya waktu saya praktek pertama 1 tahun 93-94, 93-94 ya, saya praktek di Bontang kan Kalimantan Timur. Saya mengajar, saya tanya kepada dosen, tim dosen yang memilih kenapa saya dikirim ke sana. Saya tanya kenapa saya diminta praktek di tempat ini. Kemudian dosen kami berkata, mentor saya berkata, karena kami sebagai dosen melihat Anda punya karunia untuk mengajar. Saya sendiri belum begitu yakin pada waktu itu. Mungkin sama seperti Ibu Esther pada waktu itu. Ya, saya belum tahu bahwa saya punya karunia mengajar. Walaupun saya juga heran, tiap kali weekend saya sering ditempatkan di sekolah-sekolah di Malang untuk ngajar, untuk membina gitu. Nah, kemudian praktek 1 tahun saya ditempatkan juga untuk mengajar SD sampai universitas begitu. Karena dosen-dosen melihat saya punya karunia itu. Waktu itu saya belum tahu bahwa saya punya karunia itu. Saya hanya tahu saya menyenanginya saja. Setelah saya terjun, baru saya mengerti, oh ternyata ini karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Ya makin tajam begitu ya. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena bisa kita memandang profil pelayanan itu bisa keliru. Ya, jangan sampai kita keliru ya. Yang pertama itu adalah kekeliruan fokus. Ya. Jadi ada hal yang kita bisa keliru, misalnya kita memusatkan perhatian pada pekerjaan Tuhan lebih daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Ya harap hati-hati, jangan sampai kita kehilangan fokus ini ya. Kita lebih kepada pekerjaannya daripada kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Nah kemudian kita lebih suka memusatkan perhatian pada pelayanan lebih daripada karakter. Ini keliru. Bapak Ibu bayangkan saja kalau kami hamba Tuhan perhatiannya pokoknya pelayanan ini, pelayanan itu kami lakukan, tapi karakter kami menjadi batu sandungan. Ya. Ada banyak contoh di dalam pelayanan kalau saya ceritakan tentang hal ini. Tetapi kalau karakter kita bagus, kemudian pelayanan kita bagus, itu akan justru menjadi sebuah kekuatan. Ada banyak orang yang sibuk di dalam pelayanan tetapi karakternya buruk. Ya, karakternya buruk atau kadang-kadang tersembunyi. Contohnya begini ya. Saya pernah mendengar khotbah Pendeta Yusuf Roni. Dia bertanya kepada jemaat, Bapak Ibu sekalian, setiap kali saya khotbah, ada beberapa pribadi, paling tidak 2 atau 3 orang yang saya takuti tiap kali saya berbicara di mimbar. Kira-kira siapa? Istri. Ya. Yang paling saya takuti adalah istri dan anak saya. Karena mereka paling tahu siapa saya. Oleh sebab itu saya belajar untuk tidak munafik. Karena itu kalau kita mengasihi orang lain, jangan sampai orang lain yang lebih dulu menikmati kasih kita, tetapi orang yang terdekat dengan kita. Istri kita, anak kita, atau kalau kita ibu-ibu, suami kita, anak-anak kita. Karena seringkali di dalam pelayanan kita tampil bagus, tetapi di rumah kita menjadi batu sandungan, karakter kita kurang baik. Kita pandai misalnya khotbah, pandai memainkan musik, pandai menyanyi, pandai hidup kuat di dalam doa, pelayanan apapun gitu kita kuat. Tapi kalau karakter kita buruk menjadi batu sandungan, sangat sulit untuk kita. Ya apalagi kalau kita sudah jatuh, kemudian memperbaiki itu susah sekali. Kemudian yang kedua itu kekeliruan sikap ya. Jadi seringkali kita menghindari, mengabaikan kesempatan ataupun kebutuhan, atau kita memaksa meremehkan panggilan orang lain. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesombongan seperti ini, mengabaikan panggilan orang lain. Kemudian seringkali juga kita keliru dalam hal waktu. Kita ingin tergesa-gesa menginginkan sesuatu itu terjadi. Tapi kita menutup diri pada perubahan pimpinan Tuhan selanjutnya. Ya. Jadi ini perlu kita pilah, kita lihat baik-baik supaya kita jangan sampai salah di dalam memandang profil pelayanan tersebut. Ya, Oswald Sander berkata demikian.
Kekeliruan fokus memusatkan perhatian pada pekerjaan Tuhan lebih daripada pribadi Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lukas 10 ya, kita tidak baca bagian ini, dia berkata demikian. Seseorang dengan visi dari Tuhan tidak sekedar menyerahkan diri bagi suatu hal atau permasalahan tertentu, namun bagi Tuhan sendiri. Ya. Jadi bukan hanya berbicara menyerahkan diri kepada suatu permasalahan, tetapi dia menyerahkan diri bagi Tuhan sendiri. Jadi supaya kita betul-betul concern relasi kita dengan Tuhan bukan ke dalam pekerjaan itu sendiri. Ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah untuk mengerti hal ini ya. Ada seseorang yang cinta dengan ayahnya. Ya, ini umum ilustrasi ini. Sudah sering dikhotbahkan. Dia ingin memberikan hadiah terbaik buat papanya. Nah, biasanya dia dekat dengan bapaknya, tapi dengan kesibukan dia mempersiapkan hadiah kepada bapaknya itu, dia seringkali mengasingkan diri dan menolak ajakan bapaknya untuk pergi, ataupun untuk bermain, atau kegiatan yang lain. Ternyata dia diam-diam mempersiapkan sesuatu kepada ayahnya, yang akan dia kasih kepada ayahnya di saat ayahnya ulang tahun. Ternyata diam-diam dia merajut kaos kaki yang bagus untuk ayahnya buatan tangannya sendiri gitu. Pada saat ayahnya ulang tahun, baru ayahnya mengerti kenapa anak ini menjauh, selama ini menolak kebersamaan, kurang komunikasi. Rupanya dia mengasihi ayahnya dengan cara mempersiapkan satu hadiah. Ya. Tapi ayahnya berkata begini, apa yang kamu berikan itu baik, saya suka. Tapi saya lebih suka kamu sendiri. Kedekatan, komunikasi, pergaulan, bukan hadiahnya yang utama, tapi dirimu sendiri. Ya. Jangan sampai juga kita seperti jemaat di dalam Wahyu. Kita sibuk dengan pekerjaan, tapi kehilangan kasih mula-mula. Ya, Andy Stanley juga berkata, nah kalau kita memusatkan perhatian pada pelayanan lebih daripada karakter, ini sebenarnya sebuah kekeliruan juga. Jadi visi itu bukan saja merupakan jalan yang akan digunakan Allah untuk melakukan sesuatu melalui kita, tapi visi juga merupakan jalan yang digunakan Allah untuk melakukan sesuatu di dalam diri kita. Ya, saya berharap Bapak Ibu memahami maksudnya supaya betul-betul kita ini diubahkan dulu. Jadi visi itu bukan mencapai sesuatu, tetapi mengubahkan sesuatu juga di dalam diri kita supaya kita siap melaksanakan visi itu. Ya, tidak senantiasa visi itu hanya sebagai suatu pekerjaan, tetapi juga Allah ingin mengubah kita, mempersiapkan kita untuk menjalankan visi itu. Ya. Nah, Rick Warren berkata, ini kekeliruan sikap ya, mengabaikan kebutuhan yang berbeda. Misalnya begini, pelayanan primer adalah bidang yang sesuai dengan profil pelayanan saudara. Jadi kita misalnya seperti tadi Ibu Maya punya pelayanan primer itu di dalam hal puji-pujian. Tapi jangan sampai kita mengabaikan pelayanan sekunder. Misalnya ada pelayanan diakonia atau pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, kita bisanya menolak, enggak, itu bukan saya, itu bukan karunia saya, itu bukan bidang saya. Ya. Jadi Rick Warren berkata, saudara adalah dimanapun saudara diperlukan pada suatu kesempatan. Pelayanan sekunder saudara adalah dimanapun saudara diperlukan pada suatu waktu tertentu. Walaupun itu bukan karunia kita yang paling utama, tapi kita jangan mengabaikan, jangan menghindari, jangan menolak hal tersebut. Ya. Nah, ini biasa diberikan mungkin dalam keadaan tertentu, kepentingan tertentu, ataupun dalam hal darurat. Jangan sampai kita menolak. Ya. Tapi kita juga harus bisa tegas ya. Jadi ini dibutuhkan sikap ya, dibutuhkan sikap. Jangan sampai kita akhirnya mengambil atau melakukan semuanya. Contohnya ya, saya pernah satu kali ditelepon oleh seorang pimpinan gereja. Ya, pimpinan gereja ini mengeluh karena dia kurang waktu istirahat, capek begitu. Kemudian saya tanya, apa pekerjaannya? Dia jawab A, pekerjaannya banyak sekali. Kemudian kegiatan gerejanya apa saja? Disebutkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Saya langsung tersenyum, pantas saya bilang.
pantas, capek. Berani berkata tidak nggak kalau ada pelayanan? Nggak enak. Diajak ini, ayo kerjakan ini, oke, buat ini, maju. Karena nggak enakan gitu loh. Tapi akhirnya dia tersiksa. Akhirnya anaknya komplain, keluarganya komplain karena sibuk dari pagi sampai tengah malam, bahkan waktu istirahat sangat sedikit. Jangan sampai seperti itu juga ya, maksudnya kita punya yang utama, kemudian yang sekunder itu memang diperlukan pada waktu tertentu. Tapi jangan sampai kita tidak tegas, kemudian akhirnya kita lelah secara fisik dan juga menimbulkan ketidakseimbangan di tengah keluarga kita. Ya itu gampang, makin tua kita sebenarnya harus makin khusus, makin spesifik. Seperti saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan lebih banyak di dalam mengajar maupun di dalam pemuritan. Yang lain itu saya menanggalkan sedikit demi sedikit. Saya fokus dan maksimal pada apa yang Tuhan ingin berikan. Dan sekarang ini di usia 50-an saya tinggal 2 saja. Pemuritan yang menggerakkan misi, pemuritan menggerakkan misi, pemuritan menggerakkan misi. Konsentrasi yang utama. Ya walaupun dimensinya luas, tapi ini bagian utama yang makin tajam untuk dikerjakan. Oke, kekeliruan sikap memaksakan meremehkan panggilan orang lain ya. Jadi kita berkata aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Lucu juga ya. Tangan tidak termasuk tubuh gitu. Ya, ada orang merasa seperti itu ya. Jadi merasa dia bukan dari bagian ini. Jadi meremehkan panggil orang lain karena merasa diri hebat. Tapi ada juga yang minder sehingga tidak melakukan apa-apa. Ya. Ada yang tahu nggak definisi daripada sombong? Nah, Yola, sombong itu definisinya apa? Nggak tahu Pak, belum pernah cari secara Belum pernah. satu kata sombong. Ibu Esther? Merasa paling lebih dari semuanya gitu Pak. Merasa lebih dari semuanya ya. Ada yang tahu nggak definisi sombong? Saya waktu membaca penelitian definisi sombong, saya tertawa. Ada orang yang meneliti, kemudian ditemukanlah sebuah definisi. Ada? Ada nggak? Pak Pram, tahu nggak Pak Pram? Pak Penjahitan? Pak Pram silahkan Pak. Ini ada di Wikipedia nih Pak. Iya, saya lucu ya waktu itu. Saya coba cari apa definisi dari sombong. Sombong ialah orang yang tidak suka ada orang sombong lainnya. Tidak mau diremehin. Jadi orang sombong adalah orang yang tidak suka ada orang sombong lainnya. Saya kaget juga itu jawabannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesombongan maupun minder itu hal yang memang kelihatannya kontras, tetapi itu bisa juga menghambat kita di dalam relasi kita dengan yang lain. Ya. Apalagi kalau bicara tentang, kalau ini kan dalam hal praktis misalnya, saya pernah juga menyelesaikan satu masalah. Saya bilang, kenapa Ibu tidak ikut di dalam pelayanan ini? Ya, saya kan bukan anggota, saya kan cuma simpatisan. Ya, ada juga yang kemudian sombong. Saya aja bukan anggota, simpatisan, saya melakukan pelayanan ini. Kalau kalian bagaimana sebagai anggota? Nah, seringkali itu menjadi konflik. Pernah juga kami menangani konflik-konflik seperti itu, masalah keanggotaan gereja. Ya, walaupun dia aktif di gereja itu sebenarnya. Nah, kemudian tergesa-gesa. Nah, Andy Stanley juga berkata bahwa bukan visi saja yang perlu menjadi matang, kita pun perlu menjadi matang. Ya, seringkali kita belum siap untuk mengejar visi tersebut. Jadi visinya harus matang, kita sendiri harus matang. Kecenderungannya adalah menganggap bahwa
berhubung saya mengetahui apa yang harus saya lakukan, saya siap melakukannya. Kita sering tahu bahwa kita punya visi, punya tujuan, kita merasa kita sudah siap melakukannya. Tapi kedua hal tersebut selalu tidak terjadi bersamaan, tidak selalu terjadi bersamaan. Allah harus menumbuhkan kita dulu dalam visi kita. Allah mempersiapkan kita dulu, mematangkan kita dulu. Kita tahu visi itu, kita tahu itu bagus, tetapi seringkali kitanya belum matang. Kedua-duanya itu penting, jadi jangan tergesa-gesa. Dia matangkan dulu, butuh waktu. Sama seperti visi yang diberikan oleh Tuhan untuk Yusuf untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Kalau Yusuf memimpin pada waktu umur 14-17 dengan perbedaan kasih sayang dari orang tuanya, dia belum bisa menjadi seorang pemimpin. Tuhan membentuk dia di penjara, Tuhan membentuk dia di Potifar, Tuhan membentuk dia dengan gesekan dengan saudara-saudaranya, kemudian dia matang menjadi pemimpin orang nomor 2 di bawah Firaun di tanah Mesir. Jadi visinya sudah ada, tapi dia belum matang, dia harus dimatangkan dulu. Musa 40 tahun terpanggil, tapi kemudian Tuhan membentuk dia di padang gurun, dipersiapkan 40 tahun juga, baru kemudian memimpin bangsa Israel 40 tahun berikutnya. Walaupun 2 tahun sebelum dia meninggal, di usia yang ke-38 kepemimpinannya, dia mengalami kegagalan karena melanggar kekudusan Tuhan. Sehingga dia tidak membawa bangsa Israel keluar dari masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya ada di Gunung Prisga, melihat dari jauh saja. Melihat dari jauh. Karena dia ada kegagalan di dalam menghormati kekudusan Tuhan di depan umat Tuhan pada waktu itu. Memang miris, saya sedih juga membaca kepemimpinan Musa itu. Sudah tinggal sedikit lagi. Iya. Tinggal 2 tahun lagi. Dia tidak masuk, tetapi secara rohani dia masuk. Ya. Tapi dia gagal untuk masuk dalam ke tanah Kanaan. Tapi visi Tuhan tidak pernah gagal. Musa boleh kemudian mati, tapi Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan dia. Jadi harus matang ya. Nah, kemudian tergesa-gesa seringkali kebutuhan tampak begitu mendesak sehingga kita sepertinya bodoh kalau kita menunggu ya. Tetapi Tuhan kita itu adalah Allah yang berdaulat. Jadi visi Tuhan itu, visi kita sebenarnya adalah kepanjangan visi Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ya, waktu menunggu tidak akan menjadi waktu yang terbuang. Nah, 3 hal penting terjadi waktu kita menunggu. Pertama, visi menjadi matang di dalam diri kita. Kemudian kita menjadi matang dalam persiapan bagi pelaksanaan visi. Kemudian yang ketiga, Allah sedang bekerja di balik layar mempersiapkan jalan. Dibutuhkan lutut, dibutuhkan keterbukaan untuk menjalankan dan meminta pertolongan Tuhan dalam hal ini. Ya. Nah, kekeliruan masalah waktu ini dalam bahasa saya baca dalam bahasa Indonesia saja. Masa depan tidak sama dengan tempat yang kita tuju, melainkan tempat yang kita ciptakan. Jalan menuju ke sana bukan ditemukan tapi dibuat, dan usaha membuatnya akan mengubah baik pembuatnya maupun arah tujuannya. Ya, hampir sama seperti tadi pengertian ini ya. Oke, jadi kita mengenali profil pelayanan itu adalah proses perjalanan penemuan. Jadi jangan berkecil hati ya Bapak Ibu yang masih belum mantap rasanya, Ibu Esther jangan berkecil hati, ini proses penemuan ya. Ya, menemukan profil pelayanan merupakan proses yang berkelanjutan. Seiring kita memikirkan, mendoakan, memperoleh banyak pengalaman pelayanan, maka profil saudara akan semakin jelas. Ya. Seorang pemimpin yang suka menulis buku kepemimpinan berkata demikian, 20 tahun dari saat ini, Anda akan lebih kecewa karena hal-hal yang Anda tidak lakukan daripada karena hal-hal yang Anda lakukan. Jadi, angkatlah sauh, angkat jangkar, berlayarlah meninggalkan dermaga yang aman, tangkaplah angin yang akan membawa pelayaran Anda, bereksplorasilah, bermimpilah. Jadi meskipun kita belum tajam, tapi lakukan, kerjakan. Karena akan lebih menyesal tidak melakukan apa-apa daripada melakukan apa-apa.
Ya, jadi bagi kita yang belum tajam, mungkin masih merasa sedikit sana sedikit sini, jangan kemudian tidak melakukan apa-apa, lakukanlah. Ya. Nah, kemudian kalau bagian ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa hal yang menjadi buat kita untuk kita mempertajam lebih dalam lagi bagian ini mengenai profil pelayanan kita. Jadi ini sebuah tugas ya, bagikanlah profil pelayanan pribadi yang telah lengkap keterbebanan, kemampuan, dan kepribadian dalam kelompok kecil. Seperti tadi ya, Ibu Maya, ini perlu diskusi untuk kita mempertajam, kemudian mengevaluasi profil pelayanan kita, ya, kemudian kembangkan rencana untuk menyelidiki dan seterusnya. Mungkin ada orang yang perlu kita ajak bicara, mungkin ada buku-buku yang perlu kita baca, atau mungkin ada lokasi yang perlu kita kunjungi, atau kesempatan kita mulai mendoakan, ya. Kemudian juga perlu persiapan untuk melayani dengan sesuai dengan profil pelayanan. Nah, kemudian apa yang perlu diserahkan untuk melayani sesuai dengan profil pelayanan tersebut, ya. Seterusnya ya, ini cukup banyak. Ya, kemudian ini ayat hafalannya pendek ya. Pasti bisa 2 ayat, 3 ayat aja bisa. Paling cuma 1. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan atau ada berkat atau ada kesaksian? Saya persilahkan. Karena bagian ini sebenarnya sama seperti 2 materi sebelumnya. Kita berbicara tentang kemampuan dan keterbebanan, dan yang kita bicarakan ini masalah kepribadian, bagaimana kita melakukannya. Semuanya ada di dalam diri kita, hanya tinggal kita menemukan, kemudian kita melaksanakannya. Semua kekayaan itu ada di dalam diri kita. Temukan, gali kekayaan itu. Jangan sampai kekayaan itu sia-sia. Kalau kurang, minta lagi. Monggo, dipersilakan. Silakan Yola. Ini ayat hafalannya kalau kita belum selesai mengerjakan pekerjaan Allah, jadi boleh nggak menghafal kali ya Pak? Ini bahasanya. Saya tanya Pak Pram. Jawabannya apa Pak Pram? Pokoknya kalau Yola nanya, saya minta Pak Pram. Kalau menyebut aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang pekerjaan kita di bumi adalah belum selesai, jadi kayak merasa nggak layak gitu Pak. Iya. Oke, siapa yang bisa jawab membantu Yola? Pak Pram, tolong bantu lah Pak Pram. Di depan kita, jangan janjian di belakang. Monggo Pak. Ini kan Tuhan Yesus ya yang mengatakan ya. Iya. Jadi ya memang perfect apa yang dilakukan Tuhan itu. Ya sedapat mungkin kita bisa mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan juga gitu, sehingga bisa mengatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu kali ya. Oke. Yola bisa paham maksudnya? Jadi ini sebenarnya bukan bicara tentang aku atau kita, Yola. Tuhan Yesus, Tuhan yang berbicara. Ini Tuhan Yesus, jadi ini doa Tuhan Yesus untuk para muridnya. Tuhan telah menyelesaikannya. Tapi perasaan Yola itu bagus juga, saya mengerti. Karena belum selesai itu. Ya. Jadi menunggu selesai baru apa? Menghafal itu nanti ya. Yola kalau mau selesai nanti kasih tahu saya, biar saya tanya. Sehari sebelumnya ya, tanya saya. Ini di detik-detik mau kematian kayaknya Pak. Iya. Jadi detik-detik mau kematian kasih tahu saya, biar saya tanya. Yola,
Yohanes 17 ayat 4 gitu. Ya, ada satu pertanyaan Bapak Ibu sekalian untuk kalau Yohanes 17 ayat 4 ini untuk kita pikirkan. Nah, tapi pertanyaan mengenai kematian ya. Bapak Ibu, kalau andaikan Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, kepingin apa ditulis tentang apa yang orang tulis tentang kehidupan kita? Mikir kan? Iman. Kepingin apa orang tulis atau orang kenang tentang hidup kita? Suatu saat saya memimpin kebaktian pemakaman, kemudian keluarga dari orang yang meninggal itu berkata begini, ini baru pertama kali seumur hidup saya menghadiri pemakaman kebaktian di rumah duka dengan kata sambutan seperti itu. Keluarganya berkata begini, suami dari saudara kami ini orangnya jahat. Dia sudah lama meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dia hidup dalam keberdosaannya. Ya, kemudian dia melakukan perbuatan ini, dia berselingkuh, dia meninggalkan anaknya sejak kecil, dia memukul istrinya dan segala macam. Dalam hati saya, untung yang meninggal ini nggak bangun. Bisa dimarahin. Iya, maksudnya kan bukan berarti saya mengajarkan untuk tidak jujur. Dia jujur memang dengan apa yang ada. Tapi konteksnya dalam konteks Asia, menjelekkan orang yang meninggal itu kan rasanya nggak nyaman atau nggak etis itu. Jadi semua kejelekannya bisa disampaikan dalam kata sambutan itu. Tapi kadang-kala kita juga berlaku munafik, bukan? Karena dari waktu kata sambutan, Bapak ini orangnya baik sekali dalam hidupnya. Dia setia sekali gitu kan. Ya kita takut kan, biasanya orang takut dengan orang yang meninggal kan, takut ada apa-apa kan. Ya, jadi seringkali kita memuji-muji, tapi seringkali pujian kita itu terlambat. Iya, terlambat. Pada saat orang sudah menutup mata, baru kita menyesal. Bapak Ibu, saya pernah dimarah oleh satu anak jemaat waktu di Jakarta ya. Itu di Jakarta waktu bapaknya meninggal. Nah, biasanya kan ada kebiasaan orang tertentu sebelum jenazah dimasukkan ke dalam peti, kita berdoa dulu, bukan? Nah, waktu berdoa itu selesai amin, dia marah sama saya, jengkel, dia melotot lihat saya. Bapak Ibu mau tahu kenapa dia marah? Karena selama bapaknya hidup beberapa tahun terakhir sampai bapaknya meninggal, mereka nggak ngomong. Dia marah, dia benci sama bapaknya. Dan waktu bapaknya sudah meninggal, dia pegang bapaknya. Dia bilang, "Pak, maafkan saya." Saya bilang, terlambat. Bapak sudah nggak bisa jawab lagi. Jadi bayangkan orang tuanya, padahal bukan kesalahan bapaknya, karena masalah keuangan kan, kepingin meminjam harta orang tua, tapi orang tuanya tidak mampu pada waktu itu. Ya, jadi seperti itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan pikir saya tuh di kedukaan pun saya pernah diingatkan orang karena menegur ataupun mengingatkan hal tersebut. Itu terjadi. Nah, kalau kita bicara tentang kepribadian di sini seperti di dalam ayat hafalan kita ini, sebenarnya inilah tujuannya, Yola. Jadi tujuan kita itu ialah mempermuliakan Tuhan di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pertanyaannya untuk kita menguji hal ini, apa yang harus kita lakukan? Bagian mana yang harus saya kerjakan? Nah, kalau kita sudah menemukan, lakukanlah itu dengan maksimal supaya kita dapat mempertanggungjawabkannya. Sehingga kita berani seperti Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Dan telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang disiapkan oleh mahkota kebenaran yang Tuhan berikan kepadaku.
dan juga kepada semua orang yang menantikan kedatangan. Ya, jadi ambil prinsip Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu sebuah keyakinan iman, bukan sebuah kesombongan. Itu yang disebut dengan bermegah di dalam iman. Karena dia mengerti panggilan Tuhan, dia mengerjakan panggilan Tuhan, kemudian dia berakhir di dalam panggilan itu. Ya, ini keteguhan sampai akhir. Jangan ragu, jangan ragu. Ya. Kalau dalam istilah sekarang, finishing well. Ya. Berakhir dengan baik. Oke, apakah ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sekian. Saya tanya Pak. Boleh Pak, silakan. Tadi Pak Oswald Hander ya, Ya. kan mengatakan memusatkan perhatian pada pekerjaan Tuhan lebih daripada pribadi Tuhan, kalau salah seperti itu ya. Ini kan kadang susah gitu ya membedakan mana yang lebih terpusatkan gitu. Saya nggak tahu kalau pergumulannya pendeta atau hamba Tuhan itu seperti apa. Misalnya pekerjaan sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerjaan sehari-hari, apakah juga masih bisa itu memfokuskan ke pribadi Tuhan daripada sekedar pekerjaan seperti itu. Karena ini kadang kadang terasa gitu antara pekerjaan yang ada kuasa Tuhan sama yang tidak itu layanan ada rasanya juga gitu seperti itu. Mungkin gimana Pak pergumulan hamba Tuhan itu? Iya, betul Pak. Ini, ya. Ya, cara membedakan seperti tadi. Saya bersyukur kalau Pak bisa membedakannya. Ya. Jadi bagus sekali itu dipelihara kepekaan tersebut karena memang seringkali ada hamba Tuhan yang jatuh ke dalam rutinitas atau pelayanan saja, tetapi relasinya dengan Tuhan itu tidak dijaga. Ya, misalnya membaca Alkitab karena persiapan khotbah saja, tetapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam relasinya dengan Tuhan itu tidak gitu. Atau misalnya seperti ini, hanya mengerjakan tugas-tugas rutin tetapi tidak hidup di dalam doa dan kekudusan. Hanya sebuah rutinitas, itu akan terasa. Nah, hamba Tuhan yang baik itu tahu akan kelemahan tersebut. Tapi seringkali mungkin saja dia berpikir bahwa jemaat tidak tahu, tapi jemaat sesungguhnya tahu, jemaat yang peka itu tahu gitu akan situasi seperti itu. Nah, ini disebut sebagai kekeringan rohani. Nah, cara untuk menolongnya itu mungkin kita bisa tolong Pak. Pertama memang mendoakan, kedua mungkin memberikan teguran, ya walaupun memang tidak mudah untuk menegur hal ini. Mungkin yang ketiga, kalau kita peka tahu situasi seperti ini, berikanlah kesempatan untuk diisi ulang. Apakah dia refreshing atau istilah sekarang itu healing, ya, atau mungkin dia pergi retreat sesuatu untuk kemudian diisi, disegarkan. Karena sebenarnya menurut beberapa masukan penelitian, kalau satu hamba Tuhan melayani 5-6 tahun satu tempat terus-menerus, pada tahun yang ke-7 itu dianjurkan untuk istirahat. Makanya gereja-gereja, sebagian besar gereja di Jakarta itu tahun ke-7 itu adalah tahun sabatikal bagi hamba Tuhan. Ya, biasanya diberikan cuti sampai 1 tahun. Ini tidak mudah karena butuh keuangan, butuh pengganti, dan lain sebagainya. Dosen-dosen di saat juga seperti itu. Tahun ke-7 itu biasanya libur. Prinsip ini diambil dari prinsip Sabat. Ya, prinsip Sabat. Ya, tahun ke-7 itu tanah kalau ditanam terus dia tidak akan subur. Itu biasanya tidak ditanam supaya ada penyegaran kembali buat tanah. Jadi prinsip Sabat itu bisa dikembangkan. Ya. Banyak rahasia hamba Tuhan yang perlu diitukan Pak. Jadi karena memang kehidupan hamba Tuhan itu unik, biasanya harus ada orang yang bisa menjadi sahabat untuk mendengarkan situasi itu. Karena kalau kami punya pergumulan biasanya jemaat punya pergumulan sampaikan kepada pendeta, pendeta sampaikan ke siapa? Ya, kepada Tuhan, tapi pendeta pun butuh sahabat. Ya.
Oke, begitu Pak yang bisa saya jawab. Oke Pak, terima kasih. Ya, gimana Bu Esther? Tarik nafas panjang. Saya lagi berpikir ini tentang Mark Twain tadi, Pak. Yang 20 tahun dari saat ini Anda akan lebih kecewa karena hal-hal yang Anda tidak lakukan tadi ini daripada karena hal-hal yang Anda lakukan. Saya membayangkan saya 51 sekarang. 20 tahun kemudian 71. Kalau sehat, kalau kondisinya bagaimana, ini saya lagi berpikir gitu. Kadang jadi saya takut, Pak. Daripada ya, Ibu takut, lakukanlah. Iya, maksud saya itu justru ini gitu loh. Saya lagi berpikir, oke, ya Tuhan. Semoga 20 tahun yang masih Tuhan ini kan dulu kalau nggak salah saya target hidup itu saya bikin 70 ya Pak ya kalau nggak salah dulu ya. Mungkin dengan sisa yang 20 ini ya ini sisa ini 19. Sisa 19, saya 19 itu kurang. ya itu mungkin lebih di ini. Karena saya pernah ngomong gini sama anak-anak saya itu untuk kita ini supaya bersikap ini ya Pak ya. Saya pernah bilang gini sama anak-anak saya sampai anak saya marah sama saya. Anggaplah seolah-olah kamu hari ini adalah hari terakhir hidup, saya bilang gitu kan. Jadi lakukan apa yang Tuhan mau, saya bilang. Anak-anak saya protes semua. Mama ini hari terakhir hidup. Maksud saya itu jika dikasih kesempatan mungkin satu hari lagi kita hidup, ya kan? Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita ingin maksimal ya Pak ya dalam segala hal. Jadi saya sering bilang gitu sama anak-anak saya, hiduplah seolah-olah kamu adalah hari terakhir hidup di dunia ini gitu kan. Jadi maksudnya itu supaya dalam hal tingkah laku, berbicara apa itu jadi ini gitu, maksud saya itu gitu. Tapi kadang kalau ucapan tentang kematian kayak gitu kayaknya jadi perang di rumah ini gitu. Tidak ada yang ini gitu. Tapi dengan 20 tahun si Mark Twain ini mengingatkan lagi, saya jadi berpikir ulang lagi Pak. Harus lebih ini lagi. Dengan waktu jadi Mark Twain ini mengajarkan kepada kita sebenarnya bukan secara nominal 20 tahun maksudnya Bu. Iya. Yang ditekankan itu sebenarnya lakukanlah sekarang daripada tidak melakukan apa-apa gitu loh. Meskipun mungkin kita merasa bidang saya bukan di situ, kemampuan saya bukan di situ. Akhirnya kita tidak mengerjakan apa-apa. Tapi dia mengajarkan kita lakukanlah, kerjakanlah dengan kesungguhan hati. Lebih baik lakukan itu daripada tidak melakukan apa-apa. Yes. Jadi mulai hari ini Ibu lakukan saja. Jangan tidak lakukan. Itu Mas Kawan. Iya nanti. Jadi menyesal nanti. Ya. Oke, ada lagi? Tinggal berenam kita yang bertahan. Baik, kalau tidak ada, cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Ya, saya senang sekali Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama tentang 3 profil pelayanan ini. Ini menolong kita untuk makin tajam lagi. Banyak-banyaklah waktu mungkin untuk mengulang, membaca kembali, kemudian bertanya kepada Tuhan, kemudian diskusi juga dengan sesama untuk makin tajam. Kemudian kalau misalnya masih ragu atau belum jelas, Bapak Ibu jangan kecewa, jangan putus asa, lakukanlah. Ya, lakukan belajar di pelayanan supaya makin kita mengerti. Kemudian minta hikmat dari Tuhan, sesungguhnya Tuhan mau saya melakukan apa. Ya, melakukan apa? Lakukanlah apa yang Tuhan berikan. Makin lama kita bergaul dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, maka makin tajam dan makin mengerti kita apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi pertajam, jaga kekudusan hidup supaya kita makin peka terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Baik, mari kita tutup di dalam doa, minta kesediaan Ibu Maya menutup kita dalam doa. Silakan Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar banyak hal tentang kami harus bagaimana bersikap dalam kehidupan kami. Teristimewa kami bersyukur jika Tuhan sudah memilih kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang harus menjalankan tugas tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu berat Tuhan, tidak mudah,
Tapi kami tetap percaya, kami mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami, memberikan kemampuan kepada kami, untuk kami boleh semakin berani maju, berani melangkah, berani ngambil keputusan, seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk terus Tuhan berikan hikmat, sehingga apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Di atas segalanya kami percaya dan menyadari bahwa kami memiliki kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Tapi kami percaya jika kami mengandalkan Engkau, Tuhan sendiri akan memberikan kemampuan itu kepada kami. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami roh takut akan Tuhan, berikan kami keberanian untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Kami ajar kami juga untuk berani menyatakan kebenaran di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pembelajaran kami. Kami berterima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Husada yang sudah boleh menjadi berkat untuk kami, semakin memotivasi kami, semakin mendorong kami untuk kami boleh belajar melangkah, untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk saudara kami yang ada di kelas benih ini. Biarlah kami boleh saling mendoakan, saling mensupport, saling mengasihi, saling menegur dengan kasih, dan kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Sehingga melalui kelas benih ini, kami boleh bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami dengan sehati, sepikir, satu tujuan, satu visi, satu motivasi. Sehingga semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa dalam surga. Kami sudah menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Biarlah terus kami semangat, terus kami akan giat di dalam kami terus menggali apa potensi yang ada dalam kehidupan pribadi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami akan mengakhiri pelajaran kami, dan kami juga mohon Tuhan juga berkati kami dalam aktivitas kami ke depan. Biarlah sepanjang hari ini kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk banyak orang dimanapun dan siapapun orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, pertemukan kami kembali untuk minggu depan, untuk kami juga boleh bersama-sama belajar lebih baik lagi. Ampuni segala dosa kesalahan kami, terpujilah nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.